Shalom guys, bertemu lagi di podcast P3KM. Di sini kita akan berbincang santai dengan dua orang hebat dengan tema Goodness of God. Bagaimana kelanjutannya? Mari simak podcast berikut. Halo Bang Arif, Bang Nando. Halo. Udah lama nih gak bersua. Iyalah. Gimana nih Bang? Gimana nih Bang kabarnya Bang? Iya, sibuk lah. Iya, sibuk. Sejauh ini sehat, Udah sibuk lah. Super sibuk ya Bang ya? Iya dong. Gimana? Oh iya, sebelum kita lanjutnya Bang ke sharing-sharing kita Bang, ada baiknya kita kenalan dulu nih Bang, karena kan teman-teman banyak nih yang pengen kenalan dengan Abang nih, banyak pengen tahu. Boleh lah Bang kenalan dulu dari Bang Nando mungkin ya? Boleh. Mungkin ya, teman. Boleh aku dulu ya. Ya, gas, Bang. Nama abang Brando Silitonga. Abang berasal dari Tapanuli Selatan, Spiro kalau kalian tahu. Kalian Spiro? Nggak tahu sih kami daerah mana itu. Saya nggak tahu kalian Spiro. Nah itulah kira-kira abang angkatan 2015, alumni dari Universitas Jambi. Nah itulah singkatnya perkenalannya. Kira-kira Mak umur apa Bang? Mama Boru Hasibuan. Abang marga Silitonga ya? Mama Boru Hasibuan. Pariban ya, apa sih itu nggak apa ya, semuanya. Oke, Paribas Nuri mungkin ya Bang? Nuri berapa? Warman Nuri nih Bang. Oh, oke. Oke, mungkin dilanjut dari Bang Arif. Oke, ya, halo, kenalin, nama aku Arif itu Simanjunta. Aku asli dari Riau, tepatnya di Perawang. Ya, pasti banyak orang Perawang di sini ya. Kayak aku alumni Unja juga tahun 2016, angkatan 2016. Dan mama Boru Parna. Jadi buat paribanku banyak nih teman-teman. Boru Parna sama paribanku itu berarti nambunan mama aku. Lalu Pariban. Nah, itulah mungkin singkatnya. Nanti kalau mau lebih dalam nanti WA aja gitu. Iya. Bisa di WA ya teman-teman ya. WA-nya ada tertera di bawah ini teman-teman. Awas jangan dibuat ya. Kesibukannya selama belakangan ini apa sih Bang? Kalau aku sih kesibukannya puji Tuhan sekarang bekerja. Kalau Bang Ando apa nih kesibukan Bang Ando? Sama juga karena sekarang sibuknya bekerja juga. Selain bekerja ya mungkin teman-teman tahu dan teman-teman dari teman-teman P3KM mungkin tahu abang sekarang aktif melayani di GBI Rock bersama Koko. Anak muda nih ya. Ya pasti dong, anak muda kan harus melayani. Iya. Ya itulah mungkin kesibukannya hari-hari biasa bekerja sambil sembari pelayanan. Ya itulah kira-kira. Nah, Tuhanian memang. Dengar-dengar orang abang ini pernah jadi ketua di P3KM ya Bang ya? Betul lah. Dari mana? Ya dari senior-senior kami juga Bang. Boleh dong sharing-sharing Bang mengenai pengalamannya selama jadi ketua. Apa sih yang bisa abang nasihat untuk kami ini yang jadi pengurus sekarang? Boleh dong Bang sharing. Sharing ya. Arif dulu lah. Harus menjawab. Iya. Tadi yang dibilang Nuri ya aku pernah jadi ketua PTKM tahun 2019-2020. Tapi sebelumnya mungkin ceritakan dulu awalnya kenal PTKM ya. Awal kenal PTKM itu aku di tahun 2016 lah. Awal memang pertama kali menjadi mahasiswa baru di Unja. 2016 mengikuti makrab. Saya 2016 makrab itu dan aku bergabung di PTKM Jateng Kota. Dan di tahun itu juga aku dipercayakan juga jadi DPH lah, divisi pemerhati saya itu. Sekarang nggak ada lagi divisi pemerhati. Lalu tahun berikutnya aku dipercayakan jadi ketua panti Natal nih tahun 2017. Saya itu aku masih semester 3 situ kan. Dan tahun berikutnya jadi PPH lagi. Nah barulah di tahun 2019-2020 aku jadi ketua. Nah itulah perjalanan singkatnya gitu. Apa tadi lagi harapan ya atau apa? Ya, nasihat. Pesannya. Sebenarnya pesannya itu cuma satu sih sebenarnya. Teruslah berproses dan berpelayanan di PTKM. Ya apa yang kalian dapat, apa yang teman-teman dapat di PTKM itu tergantung apa yang teman-teman beri di PTKM. Ya kalau teman-teman nggak beri nggak bakal dapat apa-apa. Jadi jangan harapkan apa yang kalian dapat, tapi tanyakan apa yang kalian mau kalian beri gitu. Itu sih yang juga selama ini aku terapkan di PTKM lah gitu.
Sehingga juga ketika kita memberi itu PTKM, kita bakal dapat itu juga gitu. Apa sih abang yang buat abang mau berpelayanan di P3KM bang? Kalau ditanya apa yang buat mau, dulu memang pertama masuk kuliah memang pengen berorganisasi dan juga bersosial lah. Nah kebetulan pertama kali itu ketemu PTKM akhirnya, dan pas makan juga kayak enak juga lah gitu, kayak menarik juga lah gitu kan, udah bertemu dengan teman-teman baru dari seluruh mungkin provinsi yang ada. Bertemunya itulah mungkin tertarik ke PTKM, dan ya akhirnya terus berproses PTKM lah sampai 6 tahun kalau nggak salah, dari anggota biasa sampai pengurus sampai anggota biasa lagi. Itu sih seru lah, PTKM seru. Tadi kan kata abang suka berorganisasi, mau berorganisasi. Iya. Ada nggak organisasi lain yang abang ikuti selain P3KM? Dulu pas kuliah pasti ada beberapa organisasi lah, tapi yang pertama itu PTKM. Dan jujur PTKM dan di PTKM lah juga aku pertama kali diajari lah berorganisasi, kepemimpinan, dan juga berpelayanan itu di PTKM. Karena aku juga kan pelayanan juga di PTKM kan, ibadah, gitaris gitu. Kalau ada juga organisasi lain yang juga pelayanan juga, ya gitu ada. Tapi PTKM yang pertama kali aku kenal dan aku masuk gitu. Kalau dari bang Randa bang, boleh sharing juga bang. Kalau dari abang tentang apa tadi ya pertanyaannya, mengenal PTKM ya, Iya. bergabung, mengenal pesannya ya. Kalau dari abang itu mengenal PTKM tahun 2017, mungkin hampir sama seperti pengalaman teman-teman, diajak senior, ada senior yang mengenalkan, akhirnya ikut, akhirnya nyaman, akhirnya lanjut. Jadi singkatnya abang tahun 2017 jadi pertama kali jadi divisi acara yang sekarang tidak ada lagi, yang sekarang diganti jadi divisi rohani, yaitu teman-teman. Setelah divisi acara abang langsung jadi ketua tahun 2018, terusnya jadi badan pengarah selama 2 periode. Setelah itu memutuskan tidak bersama P3KM lagi karena alasan pekerjaan dan meninggalkan Mandalo. Untuk pesan-pesannya sih, untuk teman-teman yang baru, untuk pengurus-pengurus yang baru, ya tetap semangat. Namanya pelayanan, namanya berorganisasi, pasti ada enaknya, pasti ada enggaknya. Seperti kata Arif tadi juga, bahwa apa yang kita beri pasti itu yang kita dapat. Ya karena sistemnya kan sistem tabur tuai ya, kalau kita tabur sedikit, yang kita tuai pun sedikit gitu. Nah, dan juga jangan berharap sekarang kita tuai, sekarang kita tabur, pengennya sekarang dituai, enggak juga kan. Ya semuanya itu proses, percayalah apa yang kita beri tidak pernah sia-sia gitu. Betul. Tadi ada banyak nih proses abang juga udah panjang kali kayaknya di P3KM. Selama abang di P3KM apa sih yang abang dapatkan untuk diri abang sendiri kayak gitu? Apa sih keuntungan yang abang dapat? Oh ya, mungkin untuk keuntungan atau pengalaman lah ya, kesan baik tentang P3KM. Abang ini dulu tipenya mungkin boleh tanya senior-senior lain atau Arif, juga. Abang ini tipenya dulu bisa dibilang introvert ya, yang nggak suka bergaul sama orang, yang tipenya kalau balik kuliah tidur main HP di kos sampai besoknya, nggak suka lah bergabung sama orang karena kesannya untuk apa juga kan, maksudnya apaan sih ngurus-ngurus gini, repot. Terus juga kita dari kampung, dari asal kita masing-masing kesini tujuannya kuliah, ngapain ngerjain ini kan, gitu dulu pola pikirnya. Nah tapi tadi seperti abang bilang, ada senior abang yang ngajak, yang memperkenalkan. Ternyata setelah abang ikut, ternyata pikiran abang mulai terbuka, abang mulai mengerti bahwa hidup ini bukan tentang kita sendiri, bukan tentang bagaimana kita sendiri, tapi kita harus berdampak untuk orang lain gitu. Ya bagaimana cara kita berdampak, ya harus dimulai dengan bersosial dong gitu, kenal dengan orang lain gitu. Nah, P3KM adalah salah satu wadah yang tepat untuk itu. Nah, dan abang juga termasuk seperti Arif, organisasi pertama abang P3KM.
Ya, yang abang dapatkan ya abang bisa berbicara lebih baik dalam hal menata kata-kata, berbicara di depan umum atau public speaking. Abang pernah ketua, artinya abang belajar tentang kepemimpinan, tentang mendevelopment, mengakomodir, bagaimana memberikan koordinasi, gitu, memberikan kepercayaan kepada orang lain, dan bagaimana juga abang dipercaya orang lain. Gitu. Ya, dampaknya berguna juga untuk setelah selesai kuliah dalam dunia pekerjaan, akhirnya berguna. Mungkin di PTKM dulu abang nggak mendapatkan seperti tidak mendapatkan apa-apa, tapi setelah di pekerjaan ini abang merasa oh untung abang dulu masuk PTKM, untung abang dulu ikut berkegiatan di PTKM, akhirnya abang setelah di pekerjaan tidak kaku, pandai berbicara. Ya sangat berguna lah, itulah kira-kira yang abang dapatkan selama ber-PTKM. Mungkin teman-teman nanti akan merasakan itu. Betul sih Bang. Bahkan kami yang baru masuk aja udah mengalami kayak gitu. Dulu kalau boleh sharing, aku dulu juga kayak gitu, sangat anti bersosial. Tapi sekarang udah mulai keluar dari zona nyaman. Tapi walaupun masih sedikit anti, tapi udah lebih baik lah dari yang kemarin. Memang betul-betul kalau kita itu harus bisa bersosialisasi, harus untuk belajar bersosialisasi ya kita intinya kita ikut organisasi kayak gitu, untuk ikut persekutuan kayak gitu. Mungkin Iya, jadi mungkin berdampak sekali lah P3KM ini ya, abang-abang dan Betul lah, Pastilah PTKM gitu nih. Kempret nih. Mungkin teman-teman juga yang ada di Mendalo bisa bergabung masuk ke P3KM. Ya, ayo Kita harus tuh. Iya, kita membangun bersama di PTKM ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita masuk ke sharing-sharing nih mengenai judul kita nih, dengan judul Goodness of God. Mantap. Oke, kami pengen nih sharing-sharing dari orang abang nih. Bagaimana sih bang pengalaman hidup abang selama abang belum mengenal Tuhan gitu? Oh, tiba-tiba pertanyaan yang berat ya. Ya, berat juga. Nah, itu ringan ya. Sekarang berat bahayanya nih setelah Bisa jawab. sharing-sharing pengalaman yang lain aja. Setelah jawab bahaya nih ya. Iya, Bang Dul, Tuan. Yang lebih tua. Yang lebih tua memang bahaya memang saling gas. Tadi pertanyaannya tentang kebaikan Tuhan ya, goodness of God. Pengalaman sebelum mengenal Tuhan. Mengenal sebelum mengenal Tuhan. Sekarang sudah mengenal Tuhan atau jangan sekarang belum mengenal Tuhan? Sudah. Udah kenal nian. Kenal dia ya. Anaknya kita nih. Akrab nian ya. Pengalaman sebelum mengenal Tuhan. Mungkin secara pribadi pengalaman sebelum mengenal Tuhan yang pasti bisa dibilang kita melakukan segala aktivitas itu tidak melibatkan Tuhan. Mungkin itu salah satunya ya, bahwa kita tidak mengenal Tuhan. Kita menganggap apa yang kita lakukan itu kemampuan diri kita pribadi. Jadi tidak memprioritaskan Tuhan atau tidak melibatkan Tuhan dalam segala aktivitas. Berarti merasa kita mampu lah gitu ya bang? Nah betul, kita merasa mampu. Itulah yang mungkin yang sebelum mengenal Tuhan ya. Dan untuk sifat-sifat, kalau untuk sifat-sifat atau apa kelakuan-kelakuan yang kita lakukan, ya pasti banyak hal-hal yang buruk yang kita lakukan sebelum mengenal Tuhan. Kalau secara abang pribadi mungkin abang dulu sangat suka bermain judi ya. Sehingga abang dulu salah satu pejudi, ya bisa dibilang cukup berat lah, cukup dalam gitu. Itu juga yang membuat abang dulu makin jauh lah dari Tuhan. Meskipun dalam keluarga sebenarnya bisa dibilang keluarga abang orang-orang yang cukup mengenal Tuhan, orang-orang yang terlibat dalam pelayanan, terlibat dalam gereja. Tapi entah kenapa abang jauh sendiri lah mungkin ya. Karena kata pepatah buah jatuh dari pohonnya, mungkin ini kesambar petir lah buahnya. Jadi jangan jauh, nggak berlaku mungkin. Mungkin pepatah ini nggak berlaku mungkin sama abang. Jadi banyaklah hal-hal buruk. Mungkin waktu sekolah SMA jarang di rumah, nggak pernah di rumah. Waktu sekolah pun ya sering bolos.
bahkan di sekolah juga main judi, mungkin kenakan remaja dulu abang pasti lakukan gitu. Nah itu sih mungkin yang pengalaman yang belum mengenal Tuhan. Terus sekarang udah berubah bang ya? Sekarang Atau belum berubah? mungkin teman-teman bisa lihat. Tapi sepertinya belum. Menarik ya Brando ya. Kalau Bang Arif gimana nih Bang? Waduh. Pengalamannya boleh sharing dong, pengalamannya sebelum mengenal Tuhan atau sampai mengenal Tuhan itu bagaimana sih Bang? Ya kalau aku sih mungkin aku nggak kayak Bang Brando ya gitu ya, yang kayak berjudi gitu ya. Aku nggak berjudi soalnya karena nggak paham juga main judi kan. Tapi yang bisa aku ceritakan itu dan juga informasi dulu aku tuh dari sekolah aku udah aktif melayani di gereja. Jadi singer, jadi aser, jadi choir, choir gitu. Aku aktif melayani di gereja dulu di kampung. Nah, tapi yang mau aku sampaikan sini, tapi ketika itu aku melayani Tuhan hanya sekedar melayani gitu, hanya kayak dalam tanda kutip formalitas saja. Aku kayak nggak betul-betul kenal Tuhan gitu. Jadi ya aku melayani hanya karena pengen jadi orang melayani gitu. Oh biar anak Ya, ini nggak baik gitu. Iya gitu, anak ini baik ya, anak mama sini baik ya gitu, melayani ya. Nah itu. Tapi aku nggak benar-benar sungguh-sungguh mengenal Tuhan gitu. Dapat cewek ya. Itu Berarti motivasinya salah ya bang? mungkin bisa jadi salah saat itu ya. Nah itu yang mau ku bahas ceritakan juga sama teman-teman semua. Saat itu aku melayani tapi hanya sekedar melayani, nggak betul-betul mengenal Tuhan, nggak betul-betul mengalami hubungan pribadi dengan Tuhan. Itu kan nggak baik sebenarnya. Tapi kita melayani tapi kita nggak kenal siapa yang kita layani. Sampai satu titik aku kuliah, aku juga melayani selama di kuliah. Awalnya itu juga masih gitu, hanya melayani tuh kayak hanya pengen lihat orang aja gitu, kayak wah aku bisa nih main gitar, aku bisa nih main musik, apalagi kan cewek-cewek kan suka nih cowok main gitar gitu kan. Waduh. Nah, nah, jadi tapi aku mengerti dan aku mau belajar bahwa apa yang aku selama ini aku lakukan itu katanya nggak baik, salah lah harus dibilang. Dan ya aku harus mengenal Tuhan dulu gitu, aku harus mengalami pribadi Tuhan dulu dalam hidupku gitu, sehingga aku baru bisa melayani Tuhan, melayani pekerjaannya lah gitu. Yang harus aku kenal itu Tuhan dulu. Nah, tadi juga ada sempat dibilang Bang Brando gitu kan, kita perlu Tuhan, makanya kita mengenalnya gitu loh. Orang-orang yang nggak mengenal Tuhan berarti dia nggak perlu Tuhan, mungkin dia udah jago gitu kan. Tapi percayalah, orang-orang yang nggak mengenal Tuhan, ya mungkin seperti kelihatannya bebe aja, tapi sebenarnya nggak bebe aja gitu, orang yang nggak mengenal Tuhan. Nah itu yang tadi pengalamanku lah begitu, yang awalnya aku melayani Tuhan hanya main-main saja, hanya pengen jadi orang. Sekarang tuh ya aku pikir aku bisa harus mengenal Tuhan dulu lah secara intim dan mengalami Tuhan secara pribadi, sehingga aku juga bisa mengerti apa yang aku lakukan ini. Aku melayani Tuhan ngapain, aku melayani itu untuk ngapain, dan aku juga bisa mengerti bahwa apa yang Tuhan mau dalam hidupku gitu, dan bisa aku mengenal Tuhan. Dan mungkin ya pada saat titik aku bisa mendengar suara Tuhan gitu loh, apa yang Tuhan mau gitu kan, apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Bahkan makanya ketika pun hal yang buruk terjadi dalam hidup kita bisa ngerti, oh Tuhan maunya ini, melalui hal ini Tuhan maunya ini. Nah itu sih, jadi mengenal Tuhan itu enak dan indah lah gitu, kita mengalami pribadi dengan Tuhan. Itu sih agak-agak dalam ya gitu ya. dalam kali Bang. Untuk Bang Nando, Mau bertanya dulu sama Bang Arif tadi. Abang tiba-tiba ingin mengenal Tuhan. Hal apa sih yang membuat abang tiba-tiba ingin mengenal Tuhan? Apa sih motivasi abang untuk lebih mengenal Tuhan itu? Boleh sharing Bang? Ya tentu semakin bertambahnya umur gitu ya, makin kita juga harus belajar makin banyak gitu, apalagi tentang hal-hal gitu, tentang dengan Tuhan. Nah ya semakin aku juga melayani, sampai sekarang aku juga melayani kan di gereja, saya itu sampai dalam tanda kutip dipaksa harus mengerti lah gitu, harus mengerti tentang Tuhan itu sendiri gitu kan. Masa kita melayani tapi kita nggak ngerti. Nah itu yang membuat juga ya, dan juga aku merasa apa yang aku lakukan selama ini tuh kurang baik lah. Aku hanya melayani tapi tidak mengenal Tuhan secara pribadi. Nah itu yang membuat aku akhirnya, oh sepertinya ini nggak baik lagi, aku harus berubah lah, aku harus menjalin hubungan pribadi dengan Tuhan lah terlebih dahulu gitu. Kalau nanti aku nggak melayani lagi, ya aku udah ngerti gitu
Tuhan maunya apa, Tuhan maunya gimana. Itu yang pertama itu yang membuat aku sadar itu nggak baik yang aku lakukan itu gitu. Akhirnya aku mau belajar dan tentunya dibimbing lah dengan Bapak rohani gitu kan. Bimbing akhirnya kita bisa mengerti. Mungkin kita pertama itu karena kita sadar lah gitu apa yang kita lakukan ini salah begitu. Ya kita mau berubah. Itu sih. Jadi harus dibimbing gitu. Kalau aku sendiri dibimbing gitu sama Bapak rohani gitu Bang. Ya kalau aku sih awalnya ya tentunya perlu bimbingan lah. Kenapa perlu bimbingan? Karena kita kan merasa nggak mampu lah. Sama kayak kita juga Butuh orang yang menguatkan kan? nah itu karena kita takut juga apakah ini baik nggak ya Bob? Pas nggak ya gitu. Nah juga Menilai gitu. menilai juga menjadi juga pengingat lah gitu. Dan juga untuk apa namanya menegur kita lah kalau nggak pas gitu. Nah itu perlu juga makanya aku juga dan juga mau dibimbing gitu. Kalau kita nggak mau sama aja kan capek juga yang bimbing kita gitu. Itu sih memang agak dalam memang. Mau tanya lagi, kayak mana sih, kan nggak semua orang mau tuh terbuka untuk mencari apa namanya Bapak rohani. Ada nggak tips dari abang mengenai untuk bisa men-sharingkan apa yang dirasa kan orang tuh susah mengeluarkan keburukannya kayak gitu, Oh, iya. kekurangannya. Mungkin Malu ada mungkin ya. yang malu kayak gitu Bang. Ada nggak tips dari abang untuk karena kami bertanya ini karena abang udah punya Bapak rohani kayak gitu. Kayak mana sih tips untuk mempunyai Bapak rohani yang bisa keluarkan semua kayak gitu? Ya kalau aku cuma bisa bilang yang pertama kita mau dulu lah mau terbuka dan mau berubah ya. Mungkin kita punya keburukan tadi itu seperti bilang Nuri, kita punya keburukan. Ya kalau misalnya kita sebenarnya siapapun bisa menjadi bapak rohani kita, tapi yang benar-benar juga sungguh-sungguh dia gitu ya. Jangan nanti bapak rohani yang cece gitu kan, yang malah bawa kita makin buruk gitu. Ya mungkin kalau kita melayani di gereja mungkin kita bisa curhat sama hamba Tuhannya gitu kan, ataupun ya siapapun lah yang kita bisa percaya membawa kita yang baik lagi. Nah yang mau gue bilang ya kita mau keterbukaan itu, terbukaan karena aku juga ya diajari bapak rohaniku gitu ya, Bang Adib gitu. Rohaniku itu adalah keterbukaan itu awal dari pemulihan gitu. Ya kalau kita mau terbuka kita akan dipulihkan, tapi kalau kita nggak mau terbuka kita nggak akan dipulihkan gitu. Nah, jadi ya kalau kita sudah apa, ya mungkin kalau teman-teman di kerjanya siapapun lah yang mungkin pelayanan, gembala bisa mau sharing sama teman-teman, terbuka lah sama teman-teman, ya terbuka lah. Paling penting itu terbuka. Kalaupun mungkin belum ada bapak rohani, ngomong sama Tuhan gitu ya. Paling penting itu karena ngomong sama Tuhan, terbuka sama Tuhan. Tuhan aku ini, aku nggak sanggup. Nah, yang penting tadi yang dari awal keterbukaan itu. Makanya kita harus mau terbuka aja. Kalau kita nggak terbuka karena kita malu ya kita nggak bakal pulih. Kita terus tahan-tahan gitu kan. Ya itulah. Nah itu mungkin Brando mungkin Bang Manu ada nambahkan. Mungkin kalau mau menambahi tentang berbicara tentang keterbukaan ya, bagaimana kita bisa mungkin seperti ada tanya menemukan orang yang tepat yang ingin kita curhatkan gitu kan, yang ingin kita sharingkan gitu. Seperti bilang Arif tadi, awalnya dulu kita harus memang punya niat dari diri sendiri dan yang terbuka untuk Tuhan lah. Percayalah kalau kita pasti Tuhan tahu sebenarnya kan, Tuhan tahu sebenarnya apa yang di hati kita, apa yang kita alami. Tapi Dia mau kita yang datang sama Dia, kita yang menyampaikan, kita yang mengadu sama Dia. Percayalah saat kita sudah mengadu, kita menyampaikan, pasti Tuhan mengasih solusi. Salah satunya mungkin memberikan bapak rohani. Pasti ada momentum kita bisa bertemu seseorang. Betul. Pasti ada momentum itu. Percayalah kalau kita sudah terbuka sama Tuhan, pasti kita punya momentum. Oh, yang orang ceritakan kayaknya ini nih gitu nah. Dan percaya kalau kita sudah menemukan momentum, jangan disia-siain gitu. Mungkin kita merasa ini orang yang tepat, jangan disia-siain, langsung kenalan, bertanya gitu. Mulai pasti kita pun tahu bahwa orang ini tepat atau tidak. Pasti saat kita ngobrol, saat dia sharing bagaimana, pasti kita merasa punya anggapan juga, punya rasa lah bahwa oh ini orang tepat gitu. Jadi intinya terbuka dulu untuk Tuhan, nanti pasti Tuhan buka jalan gitu.
Dan kalau sudah dikasih jalan momentum, jangan pernah disia-siain. Nantilah, jangan ditunda-tunda itu. Itu sih dari abang. Ya berarti harus terbuka dulu ya. Terbuka. Oh iya, sedikit bertanya nih kepada Bang Nando. Tadi kan kata abang sebelum abang mengenal Tuhan, abang jatuh tuh ke dalam pergaulan lah gitu kan. Ya, betul. Agak dalam ini kayaknya ya. Abang dulunya suka main judi gitu kan bang. Jadi apa sih yang membuat abang bisa menjadi dekat sama Tuhan gitu bang? Sehingga bang sekarang kan abang udah jadi melayani gitu, udah jadi pelayan di gereja gitu bang. Menarik pertanyaannya. Menarik. Bahaya nih. Jawabnya agak dalam ini. Salah jawab ini bahaya. Salah jawab ini bahaya ini. Bagaimana kita meninggalkan itu, bagaimana kita bisa berubah ya. Sebenarnya mungkin ada istilah yang apa istilahnya ya, ada yang bilang dosa favorit ya. Mungkin setiap kita punya dosa favorit, atau udah tahu kita itu salah tapi kayaknya tetap dilakukan karena Asik gitu ya. udah asik gitu. Mungkin setiap orang punya dosa favorit. Nah, dosa favorit abang itu mungkin berjudi. Abang suka judi, baik mungkin dulu sering offline main kartu, tapi akhir-akhir ini sering online gitu kan, judi online gitu. Mungkin teman-teman tahu lah sebagian gitu. Nah, ini salah satu dosa favorit abang yang sangat sulit ditinggalkan. Nah, bagaimana merubahnya? Ya seperti tadi, terbuka sama Tuhan, niat memang dari diri sendiri. Nah, pasti ditemukan, pasti Tuhan berikan solusi. Mungkin Tuhan, kita tidak bisa sendiri kan merubahnya secara langsung. Dia mungkin memberikan orang-orang yang tepat, bagaimana menuntun kita, circle yang tepat. Tuhan memberikan solusi circle yang tepat. Orang yang tepat mendorong kita, pergaulan yang tepat gitu. Dan yang abang alami seperti itu, bahwa saat abang terbuka, abang pengen berubah, abang berdoa sama Tuhan, abang minta, Tuhan memberikan circle yang tepat, pergaulan yang tepat, orang-orang yang tepat, dalam artian orang-orang yang memang circle-nya tidak suka berjudi dan sangat melarang berjudi, pergaulannya juga bukan orang-orang yang penjudi dan melarang keras penjudi. Dan juga abang saat ini sama seperti Arif, mungkin bisa dibilang kami ini anak didik Koadit lah ya, anak-anak Koadit. Kami bisa dibilang dimentorin lah langsung. Secara pribadi juga abang terbuka sama, selain terbuka sama Tuhan tadi yang bilang, abang juga terbuka sama Koadit kan. Ya bagaimana dalam perubahan abang ya, punya andil besar lah Bapak Rohani gitu, mementoring abang, mengingatkan. Karena bagaimanapun seperti abang tadi, dosa favorit itu kan, mungkin udah abang niatkan di sebulan ini, nggak apa-apa lah sekali dulu gitu kan, terus sekali sebulan juga, nggak tiap hari lah gitu. Pasti ada saat-saat seperti itu, pasti sering terjatuh juga gitu. Tapi dengan punya circle yang tepat, pergaulan yang tepat, dan Bapak Rohani yang tepat, ya kita punya tempat mengadu gitu. Seperti abang sering jatuh dalam dosa juga, kembali lagi, ya abang terbukalah kembali. Aku bilang, kalau abang seperti abang bilang, kok kemarin aku kayak gini lagi gitu kan. Ya diingatkan lagi, bukan? Itu tadi, kita pasti punya momen yang tepat gitu. Nah, dan jangan ditunda-tunda. Ya kita akui kok, pasti nanti dikasih nasihat, akhirnya kita ditanya, akhirnya minggu depan menjudi nggak lagi kau gitu, ditanyain kan gitu. Akhirnya mentoring itu berjalan, akhirnya kita bisa berubah gitu. Nah, ya seperti itulah kira-kira kita, jika kita di tempat yang tepat, pasti perubahan pasti terjadi. Betul, luar biasa sekali. Jadi motivasi abang untuk berubah itu apa bang? Tadi kan berubah itu bisa berubah itu karena dimentoringi sama Bapak Rohani. Jadi motivasi abang untuk berubah itu apa bang? Kan nggak mungkin abang tiba-tiba pengen Bapak Rohani lah mau membimbing jadi baik, tapi motivasi untuk baik itu belum ada kayak gitu bang. Pasti motivasi baik itu gini ya, meskipun kita suka, pasti ada saat-saat kita merasa, sebagai manusia pasti kita merasa itu nggak benar. Nah, saat itu kita merasa nggak benar, pasti kita ingin berubah. Mungkin
itu secara hati ya, secara hati dan pikiran pasti ada kita saat ini yang kita lakukan ini nggak benar nih gitu. Tapi secara materi kita bilang atau secara fisik pasti ya, contohnya mungkin kita tahu begadang itu nggak baik, tapi kita lakukan, mungkin secara fisik kita bakal kena, kita sakit-sakitan. Itu momen yang buat kita berubah. Kalau seperti abang main judi, mungkin secara hati pikiran abang merasa ini nggak benar, salah nih. Tapi secara materi juga abang akan diingatkan kenapa abang harus berubah. Duit habis, kalau dulu abang jual-jual laptop, jual-jual HP, main judi kan gitu. Akhirnya hal seperti itu membuat abang diingatkan untuk berubah bahwa ini salah dan ini merugikan gitu. Bukan hanya abang aja yang berdampak, ya keluarga pasti kena gitu kan. Ya dari hal-hal itu kenakalan-kenakalan yang lain jadi ngikut gitu. Pasti kita bisa melihat itu. Dan sebagai manusia, abang percaya setiap kita pasti pengen berubah ke arah yang lebih baik. Luar biasa. Jadi gini bang, kan sekarang abang udah dipulihkan tuh. Seandainya nih ada teman abang mengajak abang lagi ke masa lalu kembali bermain judi gitu bang. Gimana sih sikap abang mengatasinya gitu? Atau bagaimana cara abang untuk mengajak teman-teman abang untuk bisa kembali kepada Tuhan, untuk mengenal Tuhan gitu, untuk bisa dipulihkan lah, untuk tidak terjerumus lagi ke dalam dosa gitu bang. Bisa, kalau abang bilang kalau sampai saat ini kalau abang diajak pasti abang menolak. Nah satu lagi gini, kenapa sih kita harus berpelayanan gitu? Artinya ada tanggung jawab itu. Artinya saat kita memegang tanggung jawab, kita mempunyai beban untuk tidak melakukan itu lagi gitu. Nah, jadi pasti abang satu sisi janganlah kita berbicara rohani dulu. Kita berbicara logikanya saja. Saat kita berpelayanan dan kita melakukan dosa itu kan malu kan. Nah itu yang pertama, kalau abang diajak pasti abang malu. Nanti abang takut dong, bilang kau udah pelayanan tapi masih kayak gini gitu kata orang, pasti malu. Nah itu perlunya juga pelayanan itu. Kenapa kita berpelayanan? Bahwa ada beban tanggung jawab yang membuat kita menghindari hal-hal tadi. Dan untuk mengajak teman-teman, abang sih belum bisa bilang kalau abang berhasil mengajak teman-teman atau beranilah kita bilang, karena hal seperti itu cukup sulit. Tapi kalau untuk mengingatkan, sekedar mengingatkan, ya udahlah, jangan seperti itu lagi, jangan melakukan itu lagi. Apalagi menarik ke diri sendiri, apalagi sekarang abang udah pelayanan di sini, pelayanan nggak mungkin melakukan itu lagi. Ya, paling dengan candaan, atau mau kau coba pelayanan dulu ikut abang gitu kan. Siapa tahu kau bisa tinggalkan. Mungkin dengan canda-candaan kayak gitu bisa jadi awal yang baik gitu. Tapi kalau untuk secara serius mungkin belum ada contoh yang bisa abang lakukan sih. Luar biasa. Mungkin Arif lah mungkin, siapa tahu dia lebih dalam rupanya kan. Bingung kita Lebih lebih kelam. Kita nggak kelam-kelam amat lah. Karena pembicaraannya agak serius ya, agak dalam, jadi ya, aduh. Khusus yang orang-orang yang apa nih memang untuk khusus orang yang memang jahatnya memang. Banyaknya dosanya itu yang khusus anda memang. kita orangnya baik ya, Citra anda dia. baik dalam tanda kutip lah ya. Jadi kan tadi abang udah banyak nih prosesnya, mulai dari keburukan sampai sekarang udah lebih mengenal Tuhan. Pasti abang-abang udah banyak mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kayak gitu. Bolehlah sharing-sharing abang-abang mengenai kebaikan Tuhan dalam hidup kita kayak gitu. Kebaikan Tuhan ya, kayaknya kalau kebaikan Tuhan Arif lah. Lebih baik Tuhan kayaknya. Memang Tuhan tuh baiknya memang. Iya. Kasih tahu dulu. Kita kasih tahu nih. Kasih tahu dulu. Ya kalau apa tentang kebaikan Tuhan pasti tentunya nggak terhingga, nggak bisa kita hitung ya, karena setiap detik setiap saat kita mengalami kebaikan Tuhan. Nah kalau aku secara pribadi, kalau ditanya pengalaman mungkin bisa sekalian kesaksian lah gitu atau sharing gitu ya. Yang paling apa sama aku tuh paling
terus selalu kuingat dan memang Tuhan sangat baik sekali saat itu dulu pas awal aku masuk kuliah gitu. Ini juga di mana-mana udah pernah aku ceritakan sama teman-teman lain juga di Komsel juga, dia juga udah pernah aku ceritakan lah. Itu saya itu aku mau kuliah kan, tamat SMA aku pengen kuliah, tapi orang tua nggak setuju karena memang keadaan ekonomi gitu kan. Orang tua sebenarnya nggak orang tua sih, maksudnya nggak keduanya. Mama setuju, mama nggak setuju. Biasalah mama kan mikir uang aja gitu ya kan, mikir di ekonomi. Bapak setuju, cuman bapak ini kan itu aja penting anaknya mau ya, walaupun nggak ada uangnya gitu. Nah akhirnya ya aku tetap mau pengen kuliah. Akhirnya tes lah yang pertama itu saya itu dulu masih SNMPTN itu kan yang dari sekolah jalur prestasi. Nah itu nggak lolos. Situ aku merasa juga down lah pertama. Sampai pun akhirnya aku seolah berpikir sampai marah sama mama gitu. Jangan-jangan ini karena doa mama ini aku nggak lolos bilang gitu. Tapi gitu karena kecewa kan. Akhirnya ya tapi aku nggak mau berhenti gitu. Akhirnya aku coba lagi yang tahap kedua melalui jalur bidik misi. Saya itu udah bidik misi lah dari SMA bidik misi, dan aku tes SBMPTN kan tertulis, dan puji Tuhan aku lolos di Unja negeri. Itu sangat bahagia sekali tuh, senang niat, dan sampai kabari orang tua juga akhirnya pun mama juga akhirnya yang awalnya nggak setuju tapi bahagia juga jadinya gitu. Tapi cuma bahagia sebentar aja. Saya itu gimana ya masalah biayanya gitu, mikirin duitnya gitu kan. Tapi saya itu kan ada program bidik misi, aku itu program misi walaupun sebenarnya belum sah dinyatakan lolos program bidik misi, tapi kemungkinan lolos lah. Akhirnya masuk kuliah, nggak bayar lagi sih, belum pengumuman lah, dan puji Tuhan aku dapat bisa bidik misi lah, dan puji Tuhan ya saya itu bisa kuliah gratis dan dapat uang saku lah gitu kan, dan jumlahnya cukup besar walaupun sebenarnya ya dibayar sampai 5 meter gitu, walaupun aku tamatnya lebih dari situ gitu, tapi paling tidak gitu kan. Itu membantu. Ya itu yang aku rasakan, bahwa di saat orang tua saya itu susah untuk keadaan ekonomi untuk aku kuliah, tapi aku tetap mau, dan Tuhan tuh nunjukkan kuasanya gitu. Jujur aku sama sekali dulu nggak pernah berpikir untuk kuliah dapat beasiswa gitu gratis kuliah loh gitu, karena aku nggak pernah berpikir, karena juga nggak ada dulu yang memberitahu mengenai itu. Ya itulah akhirnya sampai bisa kuliah dibiayai gratis dan dapat uang saku. Itu aku merasa kayak Tuhan tuh baik niat ternyata gitu. Tuhan tuh ternyata nggak mau kecewain anaknya gitu, nggak mau membuat kita gagal gitu. Apa yang anaknya rencanakan, apa yang anaknya mau, Tuhan pasti sediakan lah. Dan itu yang bisa sampai hari ini aku masih sangat, momen yang menurutku ya membawa aku sampai hari inilah gitu. Bagaimana Tuhan menunjukkan kuasanya melalui itu sih. Dan banyak hal, pasti banyak lagi lah, tapi kalau ditanya itu yang paling melekat lah gitu. Ada lagi sebenarnya, tapi kalau mau nanti kita bahas lagi. Itu sih yang Bang Brando mungkin banyak ini, gimana dia hari dari judi gitu kan, hawa gelap. Karena Bang Brando Apa tadi ya tentang kebaikan Tuhan ya? Berbicara kebaikan Tuhan, seperti kata tadi pasti banyak ya. Maksudnya ya sehari-hari kita ini sampai saat ini bisa kita ada, pasti semua itu karena kebaikan Tuhan. Nah mungkin kalau seperti tadi kesaksian bahwa bagaimana apa yang dialami. Kalau abang sih banyak juga, cuma lebih mungkin yang bisa abang ceritakan tentang bagaimana mendapatkan pekerjaan, tapi setelah dapat pekerjaannya justru membuat itu jauh dari Tuhan ya. Abang dulu wisuda tahun 2020 awal tahun ya, bulan 1. Nah, setelah abang wisuda, abang hampir 8 bulan menganggur, tapi ya nggak menganggur-anggur kali lah, bisa dibilang. ojol ya. Nah itulah, jadi ojol lah, jadi gojek lah ya. Berarti bukan menganggur ya Bang? Semi lah ya kita bilang ya. Kan karena orang tua ini, kerjaan. karena orang tua Batak ini kan taunya pekerjaan itu bergaji tiap bulan, ya nggak sih? Betul. Pekerja itu kan harus di kantor atau mungkin di
di suatu perusahaan, punya gaji tiap bulan yang tetap. Nah, Berarti kalau ajal itu nggak kerjaan ya bang ya? Anggapan orang tua. anggapan orang tua mungkin tidak ya. Waktu itu ya seperti kebanyakan orang lain juga habis wisuda pasti tekanan penuh lah ya, dari keluarga, dari lain-lain, bagaimana kita mendapat agar cepat dapat kerja gitu. Apalagi laki-laki kan agak-agak cenderung ya, bekerja, Tanggung jawabnya ya, besar tanggung gitu. jawabnya besar, terus harga diri juga ada gitu kalau pengangguran gitu nih. Nah, waktu itu abang punya doa atau harapan lah bahwa bagaimana tipe pekerjaan abang yang abang inginkan gitu, tipenya seperti apa, sedetail mungkin abang doakan gitu, harus seperti ini pekerjaannya, di sini, di sini, di sini. Nah, setelah 8 bulan dan waktu itu juga kan COVID, social distancing, banyaklah pekerjaan yang susah dapat. Nah, tapi setelah semuanya itu bulan 8, akhirnya pekerjaan yang sesuai abang inginkan, sedetail mungkin yang seperti abang pikirkan, akhirnya dapat lah gitu. Itulah yang membuat abang pindah dari Jambi ke kota lain lah kita bilang. Nah, setelah pindah dari Jambi ini dan mulai berdomisili di tempat pekerjaan abang, ternyata apa yang abang doakan tadi, berkatnya sudah abang dapat, justru bisa membuat abang lalai lah. Akhirnya abang meninggalkan kembali kehidupan yang sudah bisa kita bilang lurus lah ya, sudah berpelayanan, sudah meninggalkan kehidupan lama gitu. Nah, setelah abang bekerja, tahu-taunya justru tidak berpelayanan lagi, bahkan ibadah atau gereja jarang, bisa dibilang juga dekat sama Tuhan. Kalau dulu kan sering kita berdoa, mungkin teman-teman saat teduh baca firman gitu, nah bahkan tidak pernah lagi baca firman gitu. Nah, terus kehidupannya pun kembali main judi lagi, bahkan hampir setiap minggu, setiap hari main judi lagi gitu. Bahkan yang dicari, yang gaji tadi balik ke situ. Itu kenapa tuh bang? Apa karena waktu abang yang udah terfokus untuk kerja, atau pergaulannya gimana, atau gimana bang? Seperti abang bilang tadi bahwa circle, lingkungan, pergaulan kita itu kan sangat menentukan seperti apa kita. Mungkin teman-teman juga pernah dengar pepatah, kalau kita berteman sama tukang daging, kita akan bisa jadi kita bau daging. Kita berteman lingkungan kita sama tukang parfum, bisa jadi kita jadi harum, bau parfum gitu kan. Nah, itu yang abang rasakan. Kebetulan circle abang, lingkungan abang semuanya ya bisa bilang non Kristen atau bukan orang yang percaya, ya pasti juga hal-hal seperti itu membuat abang juga jarang beribadah, jarang jadi berdoa. Kadang juga ada posisi di mana abang akhirnya karena kebiasaan buruk itu sering dilakukan berulang-ulang, kita jadi malu dong ibadah, kita jadi malu berdoa karena takut dicap, kau sok suci, kau sok iya kau gereja, padahal semalam kita menjudinya, minumnya gitu kan. Nah, hal seperti itu juga akhirnya yang membuat makin dalam, makin jauh dari Tuhan. Berarti pertemanan di sana membuat abang jauh dari Tuhan ya? Ya, bisa dibilang sebagian besar pergaulannya membuat abang jauh dari Tuhan. Berarti apa sih yang membuat abang tadi Motivasi lagi kembali dekat dengan Tuhan. ya, hal apa yang membuat abang untuk mau lagi dekat dengan Tuhan? Atau abang kenapa mau lebih mengutamakan Tuhan daripada mengutamakan kerja abang yang udah susah-susah abang cari kayak gitu? Mungkin kenapa bisa mungkin seperti yang tanya tadi ya, bagaimana kita berubah kembali dan bagaimana seperti bilang tadi bahkan meninggalkan pekerjaan yang sudah kita inginkan lama gitu. Nah, abang percaya kalau kita dekat dengan Tuhan, semua solusi
semua masalah pasti ada solusinya gitu. Abang percaya itu? Jawabannya mungkin agak rohani ya, mesti terkesan so iya ya, tapi abang percaya itu. Kenapa abang pilih itu? Karena untuk apa juga penghasilannya besar, tapi toto juga habis ke situ. Mungkin contohnya gini ya, ini contoh aja ya. Waktu di situ abang mungkin gaji abang bisa kita bilang 2 kali UMR lah gitu. Tapi yang abang kirim ke kampung 500.000. Gaji abang di sini kita bilang setengah UMR lah. Tapi yang abang kirim ke kampung juga sama orang tua 500.000. Gak ada bedanya kayak yang besar. Dalam artian bukan masalah uangnya ternyata tuh. Maksudnya bagaimana hubungan kita dengan Tuhan itu mempengaruhi ke situ juga. Mau seberapa besar pun yang kita dapatkan, mau seberapa besar pun penghasilan kita sesuai kita harapkan, tapi kalau itu ternyata membuat kita jauh dari Tuhan, ya untuk apa gitu kan? Itu yang abang pikirkan. Nah setelah 2 tahun itulah ada momentum di mana abang disuruh mutasi dari suatu daerah ke daerah lain. Momentum itu yang membuat abang, aku mutasi nggak ya atau resign aja. Nah abang percaya itu momentum yang tepat dikasih Tuhan. Itulah abang memutuskan untuk resign dan kembali sekarang ke Jambi bertemu teman-teman dan kembali berpelayanan, kembali dekat lagi sama Tuhan. Bisa kita bilang kembali lagi beraktivitas sesuai pada jalurnya lah bisa kita bilang. Dan kalau berbicara tentang tadi pekerjaan sekarang, apakah yang seperti yang aku harapkan? Pasti tidak. Penghasilannya mungkin juga tidak, tapi ya abang selalu percaya meskipun terkesan rohani, ya semua masalah pasti ada solusinya kalau kita dekat sama Tuhan. Itu aja sih. Sungguh luar biasa ya. Ya agak-agak dalam ya. Baiklah teman-teman, kita sudah banyak mendengar sharing-sharing dari orang abang ini tadi. Terima kasih buat abang-abang yang atas waktunya dan sharing-sharingnya. Oke, sama-sama. Terima kasih ya udah percaya sama abang. Masih juga yang mengundang kami. Sudah mengundang kami. God bless. Teman-teman juga yang dengar semua, God bless. Semangat ya. Semangat.